Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang rekam medis elektronik dan juga pengendalian sistem berbasis komputer. Bayangkan Anda datang ke rumah sakit dalam kondisi darurat, kemudian dokter membutuhkan riwayat medis Anda. Namun berkasnya itu tidak ditemukan. Nah, dengan rekam medis elektronik semua itu bisa diakses dalam hitungan detik. Lalu apa sebenarnya rekam medis elektronik itu? Jadi, rekam medis elektronik atau yang biasa disebut dengan RME adalah sistem penyimpanan data kesehatan pasien secara digital, mulai dari identitas, diagnosis, pengobatan, hingga tindakan medis. Berbeda dengan rekam medis kertas itu cepat rusak dan bahkan bisa hilang. RME tersimpan aman dan dapat diakses kapan saja. Secara hukum berdasarkan Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008, dokumen ini pun diakui sebagai alat bukti yang sah. Nah, ada 3 manfaat utama digitalisasi rekam medis. Yang pertama itu akurasi dan keamanan data meningkat karena informasi terinskripsi dan hanya bisa diakses oleh pihak yang berwenang. Yang kedua adalah efisiensi meningkat. Dokter bisa mengakses data pasien secara real time tanpa mencari berkas manual. Yang ketiga adalah pasien mendapatkan pelayanan lebih baik karena bisa memantau riwayat kesehatannya sendiri melalui aplikasi sekaligus mengurangi risiko kesalahan medis. Kemudian ada pun penerapannya di Indonesia, yaitu di Indonesia setiap rumah sakit itu wajib memiliki SIRS berdasarkan Permenkes Nomor 82 Tahun 2013. Seluruh fasilitas kesehatan juga diwajibkan terhubung dengan platform Satu Sehat milik Kemenkes paling lambat itu tanggal 31 Desember 2023. Namun kenyataannya penerapannya masih belum merata. Masih banyak puskesmas yang terkendala infrastruktur dan keterbatasan dana. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengendalian sistem berbasis komputer. Yang pertama ada pengendalian umum. Jadi pengendalian umum adalah aturan yang digunakan untuk menjaga keamanan sistem rekam medis elektronik. Humas RSIJ Sukapura memiliki aturan yang mewajibkan setiap petugas menggunakan username dan password sendiri, tidak membagikan akun kepada orang lain, kemudian melakukan logout setelah selesai bekerja dan menggantikan password secara berkala. Namun masih ditemukan beberapa petugas yang menyimpan password di browser sehingga beresiko disalahgunakan. Yang kedua ada pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi dilakukan melalui sistem Zcare. Pertama, aplikasi menggunakan username dan password untuk menjaga privasi data pasien. Kemudian yang kedua yaitu perubahan data pasien harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu. Yang ketiga itu rumah sakit menggunakan tanda tangan digital untuk memastikan identitas pengguna. Yang keempat adalah setiap petugas memiliki hak akses yang berbeda sesuai tugasnya. Namun aplikasi masih memiliki kelemahan karena belum memiliki fitur auto logout dan belum dapat menampilkan riwayat perubahan data secara lengkap. Kemudian yang ketiga, keamanan data pasien. Keamanan data pasien dijaga melalui penggunaan password, tanda tangan digital, firewall, serta pembatasan akses hak pengguna. Tujuannya adalah untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi pasien. Yang keempat itu ada risiko kebocoran data. Beberapa risiko yang dapat menyebabkan kebocoran data yaitu yang pertama adalah password disimpan di browser, penggunaan password bawaan yang tidak diganti, kemudian tidak ada fitur auto logout, tidak adanya catatan aktivitas pengguna yang lengkap. Nah, risiko-risiko tersebut dapat menyebabkan data pasien diakses atau diubah oleh pihak yang tidak. Saya menjelaskan tentang alur rekam medis. Yang pertama ada alur pasien penjalan. Jadi pertama itu pasien mendaftar, kemudian pasien diperiksa di Polri, kemudian dokter mencatat proses pemeriksaan pada rekam medis. Selanjutnya adalah berkas rekam medis dikembalikan dan disimpan. Rekam medis digunakan saat pasien berobat dan disimpan kembali setelah pelayanan selesai. Kemudian yang kedua adalah alur pasien rawat inap. Pertama alurnya itu pasien mendaftar, kemudian pasien masuk ke ruang perawatan, dokter dan perawat mencatat perkembangan pasien. Setelah itu selesai pulang, berkas medis disimpan. Rekam medis berisi semua tindakan dan perawatan selama pasien dirawat. Kemudian ada alur pasien IGD. Yang pertama itu pasien datang ke IGD, darurat. Setelah itu semua tindakan dicatat dalam rekam medis. Setelah itu pasien pulang dirawat inap atau dirujuk. Selanjutnya berkas IGD disimpan. Rekam medis mencatat seluruh pelayanan IGD. Yang keempat adalah proses registrasi hingga penyimpanan dokumen. Yang pertama itu pasien mendaftar, kemudian rekam medis disiapkan, pelayanan kesehatan dilakukan, data pasien dicatat, kemudian berkas diperiksa selengkapnya, kemudian berkas disimpan. Proses
ini memastikan data pasien dicatat dengan baik dan mudah ditemukan kembali saat diperlukan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai sistem penamaan pasien. Penulisan nama harus selalu lengkap, tidak menggunakan singkatan tidak baku, dan setiap kali pasien berobat. Terdapat beberapa sistem yang umum digunakan, ada 3 sistem, yaitu yang pertama sistem nama langsung. Nama ditulis berurutan sebagaimana penggunaan sehari-hari, contohnya Ahmad Fauzan. Nah, sistem ini mudah diterapkan namun sulit membedakan jika terdapat banyak pasien dengan nama yang sama. Kemudian yang kedua yaitu sistem nama keluarga. Nama keluarga atau nama marga diletakkan di depan, contohnya Yusuf Andi Muhammad. Cara ini mengikuti standar internasional dan memudahkan pengelompokan data satu keluarga, namun sulit diterapkan bagi masyarakat yang tidak memiliki nama marga keluarga. Kemudian sistem yang ketiga yaitu sistem khusus, digunakan untuk kondisi tertentu, misalnya bagi ibu yang sudah menikah atau bayi yang belum memiliki nama resmi, contohnya penulisannya yaitu bayinya Nyonya Siti. Data ini wajib diperbarui segera setelah nama resmi didapatkan. Kemudian yang kedua yaitu mengenai sistem penomoran rekam medis. Ada 3 jenis sistem penomoran yang dikenal, yaitu sistem nomor seri. Pasien mendapatkan nomor baru setiap kali berobat. Kelemahannya sangat jelas, yaitu riwayat kesehatan pasien terpecah-pecah di banyak berkas sehingga sulit untuk ditelusuri secara utuh. Kemudian yang kedua yaitu sistem unit. Ini adalah sistem yang paling tepat dan dianjurkan. Satu pasien hanya memiliki satu nomor rekam medis yang berlaku selamanya sejak pertama kali berobat hingga kapanpun. Semua riwayat penyakit, diagnosis, dan pengobatan terpusat dalam satu nomor ini. Keuntungannya, data lengkap, rapi, aman, dan sangat efisien. Kemudian yang ketiga yaitu sistem nomor seri unit. Pasien mendapat nomor baru pada setiap kunjungan, namun seluruh berkas lama dipindahkan ke nomor yang baru. Sistem ini menjaga keutuhan data, namun sangat memberatkan petugas karena memerlukan pekerjaan administrasi tambahan. Selanjutnya yaitu duplikasi data. Duplikasi data terjadi ketika satu orang pasien tercatat memiliki 2 nomor rekam medis atau lebih. Hal ini disebabkan oleh kesalahan penulis nama, pasien tidak membawa kartu berobat, atau kelalaian petugas dalam melakukan pengecekan sebelum mendaftarkan ulang. Akibatnya dapat berdampak sangat serius, seperti riwayat medis menjadi tidak lengkap, berisiko menyebabkan kesalahan diagnosis atau kesalahan pemberian obat. Kemudian data statistik rumah sakit menjadi tidak akurat dan mana menjadi boros. Yang ketiga itu menyebabkan masalah administrasi, termasuk penolakan klaim asuransi atau BPJS. Untuk mencegah hal ini, langkah yang harus dilakukan yaitu wajib melakukan verifikasi identitas minimal dengan 2 data, misalnya nama lengkap, tanggal lahir, dan nomor induk kependidikan atau NIK. Yang kedua, menerapkan sistem nomor unit secara konsisten. Kemudian petugas wajib melakukan pencarian data secara teliti di dalam sistem sebelum memutuskan membuat nomor baru. Kemudian keempat, memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi dengan data kependudukan. Sehingga kesimpulannya adalah penamaan dan penomoran yang benar adalah syarat mutlak pengelolaan rekam medis yang baik. Penerapan sistem nomor unit merupakan standar terbaik untuk menjamin keutuhan informasi, efisiensi kerja, dan yang paling utama adalah menjamin keselamatan pasien. Nah, lanjut ke materi retensi rekam medis. Retensi rekam medis merupakan kegiatan memindahkan atau mengurangi berkas rekam medis aktif menjadi inaktif berdasarkan jangka waktu penyimpanan yang telah ditetapkan. Nah, adapun tujuannya yaitu yang pertama, mengurangi penumpukan berkas di ruang penyimpanan. Yang kedua, mempermudah pencarian dan pengelolaan rekam medis yang masih aktif. Dan yang ketiga, menjadi efisiensi penggunaan ruang penyimpanan. Dan yang terakhir, menentukan nilai guna rekam medis sebelum dilakukan pemusnahan atau pelestarian arsip. Nah, lanjut dasar pelaksanaan retensi dan pemusnahan. Nah, pelaksanaan retensi dan pemusnahan rekam medis didasarkan pada yang pertama, jadwal retensi arsip atau JR dikembangkan untuk dimusnahkan. Nah, dan selanjutnya itu ada tahapan pemusnahan arsip medis. Nah, tahapan pemusnahan arsip medis yang umum dilakukan meliputi yang pertama, identifikasi dan pemilahan. Nah, di sini itu menentukan berkas yang telah memasuki masa retensi dan tidak memiliki nilai guna lanjut. Nah, yang kedua, penilaian berkas. Nah, di sini kita harus menilai apakah dokumen masih memiliki nilai hukum, pendidikan, penelitian, atau administrasi. Yang ketiga, ada pembuatan daftar usul pemusnahan, menyusun daftar rekam medis yang dimusnahkan dan memperoleh persetujuan pihak berwenang. Adapun alih media, ini jika diperlukan, dokumen penting dapat dipindai atau di-scan atau didigitalisasi sebelum dimusnahkan. Selanjutnya ada pelaksanaan pemusnahan. Nah, berkas dihancurkan secara fisik, misalnya dengan pencacahan atau pembakaran sesuai prosedur sehingga isi dokumen tidak dapat dikenali kembali. Dan yang terakhir, pembuatan berita acara. Dibuatkan berita acara sebagai bukti bahwa pemusnahan telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Tantangan digitalisasi kesehatan merupakan proses pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan kesehatan.
seperti penggunaan rekam medis elektronik atau RME, telemedicine, dan sistem informasi kesehatan. Meskipun memberikan banyak manfaat, penerapannya masih mendapati berbagai tantangan. Yang pertama yaitu keterbatasan sumber daya manusia atau SDM. SDM merupakan faktor penting dalam keberhasilan digitalisasi kesehatan. Banyak fasilitas kesehatan masih mengalami kekurangan tenaga yang memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi. Selain itu, tidak semua tenaga kesehatan memiliki keterampilan menggunakan sistem digital. Tenaga kesehatan yang telah lama terbiasa dengan pencatatan manual sering mengalami kesulitan saat beralih ke sistem elektronik. Kurangnya pelatihan juga menyebabkan pemanfaatan teknologi tidak berjalan optimal. Adapun infrastruktur teknologi, digitalisasi kesehatan membutuhkan infrastruktur yang memadai seperti komputer, server, jaringan, internet, perangkat lunak, dan listrik yang stabil. Namun masih banyak daerah yang memiliki akses internet terbatas dan sering mengalami gangguan listrik. Di beberapa puskesmas dan rumah sakit, gangguan jaringan menyebabkan data pasien tidak dapat diakses secara cepat sehingga menghambat pelayanan. Contohnya, yang pertama yaitu internet lambat saat mengakses data pasien. Yang kedua, server sering mengalami gangguan. Yang ketiga, pemadaman listrik yang menyebabkan sistem tidak dapat digunakan. Efisiensi pelayanan menurun. Adapun keamanan data, yaitu data kesehatan merupakan data pribadi yang bersifat rahasia. Dalam sistem digital, terdapat risiko kebocoran data, peretasan, kehilangan data, dan penyalahgunaan informasi pasien apabila sistem keamanan tidak memadai keamanan data. Menjadi sangat penting karena rekam medis berisi identitas pasien, riwayat penyakit, hasil pemeriksaan, dan tindakan medis yang dilakukan. Akses pengguna. Adapun adaptasi tenaga kesehatan perubahan dari sistem manual menuju sistem digital memerlukan proses adaptasi yang tidak mudah. Sebagian tenaga kesehatan merasa penggunaan teknologi baru menambah pekerjaan karena harus belajar kembali dan mengubah kebiasaan kerja yang telah lama dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa tenaga kesehatan berusia di atas 50 tahun mengalami kesulitan dalam mengoperasikan komputer dan sistem rekam medis elektronik. Contohnya yang pertama yaitu dokter harus mengetik hasil pemeriksaan ke komputer. Yang kedua, perawat harus belajar menggunakan aplikasi baru. Yang ketiga, petugas administrasi harus mengubah metode pencatatan dari kertas ke sistem digital. Ada dampaknya yaitu yang pertama, terjadi penolakan terhadap perubahan. Yang kedua, proses pelayanan menjadi lebih lambat pada tahap awal implementasi. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi menjadi kurang optimal. Adapun solusinya itu yang pertama, pelatihan rutin bagi tenaga kesehatan. Yang kedua, pendampingan selama masa transisi. Yang ketiga, sosialisasi manfaat digitalisasi kesehatan. Adapun regulasi dan kepatuhan digitalisasi kesehatan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintahan telah mewajibkan penggunaan rekam medis elektronik melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022. Namun masih terdapat fasilitas kesehatan yang belum memiliki kebijakan internal, standar operasional prosedur atau SOP, dan pedoman penggunaan sistem digital. Regulasi diperlukan untuk menjamin keamanan data, standar pelayanan, dan integrasi sistem kesehatan secara nasional. Solusi atau rekomendasi inovatif. Pertama, penyerapan rekam medis elektronik dan integrasi. Contohnya itu mengubah seluruh pencatatan manual menjadi sistem digital berbasis web, dan data pasien dapat dicari menggunakan NIK atau nomor rekam medis sehingga proses pendaftaran lebih cepat. Kedua, menggunakan QR code pada kartu pasien. Contohnya, setiap pasien memiliki QR code yang berisi identitas dan nomor rekam medis, dan petugas cukup melakukan pemindaian untuk menampilkan data pasien sehingga mengurangi waktu pencarian. Yang ketiga, sistem pendaftaran dan antrian online. Contohnya, pasien dapat mendaftar melalui aplikasi atau website belum datang ke puskesmas, dan mengurangi antrian panjang dan mempercepat pelayanan. Yang keempat, dashboard monitoring untuk kepala puskesmas. Contohnya menampilkan jumlah kunjungan, penyakit terbanyak, stok obat, dan kinerja pelayanan secara real time, dan membantu pengambilan keputusan berbasis data. Yang kelima, integrasi artificial intelligence yaitu dapat membantu meningkatkan riwayat penyakit pasien, alergi obat, atau risiko penyakit tertentu, dan meningkatkan akurasi pelayanan kesehatan. Yang keenam, backup data berbasis cloud, yaitu mencegah kehilangan data akibat kerusakan komputer atau bencana, dan data tetap aman dan dapat diakses kapan saja oleh petugas yang berwenang. Yang ketujuh, notifikasi